Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para ikhwan yang hadir, yang saya muliakan para akhwat ummahat. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka untuk menambah ilmu, dan bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kiat-kiat bagaimana seorang wanita muslimah itu dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu modalnya adalah iman. Maka siapapun di antara kita yang ingin masuk ke dalam surga, baik kaum muslimin maupun muslimat, maka modal yang pertamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan surga atas orang-orang yang tidak beriman dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harrama 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Wa ma lil-zalimin min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan ada yang dapat menjadi penolong-penolongnya di sisi Allah di hari kiamat. Maka kunci pertama bagi setiap muslimah masuk ke dalam surga Allah adalah iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kunci. Tapi kata para ulama, kunci itu tidak akan dapat dibuka kecuali jika dalamnya ada asnan, ada gerigi-gerigi. Antum melihat kunci, kebanyakan kunci itu ada gerigi-geriginya. Bahasa Arabnya asnan. Apa bahasa Indonesianya? Gerigi. Berarti sudah sahih bahasa Indonesianya. Maka seorang perempuan, meskipun dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi iman itu wajib ada padanya amalan. Dan gerigi-gerigi itulah amalan, berupa mengerjakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi iman itu adalah amal. Maka gerigi-gerigi inilah yang wajib diperbuat oleh seseorang mukminah agar dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya, begitu mudah Allah Subhanahu wa taala memasukkan wanita-wanita ke dalam surga, ketika dia mampu memenuhi hak Allah Tabaraka taala, kemudian memenuhi hak suaminya. Maka gerigi-gerigi ini adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak suaminya. Karena perempuan ketika dia telah menikah dengan seorang laki-laki, wajib baginya untuk senantiasa menjaga hak suaminya. Dan dengan itulah seorang perempuan kelak akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang perempuan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya tentang perempuan ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau telah bersuami? Rasulullah bertanya kepada perempuan ini, apakah engkau telah bersuami? Qalat na'am.
Perempuan ini menjawab, ya, saya telah bersuami. Qala kaifa anti lahu. Maka Rasulullah bertanya kepada perempuan ini, bagaimana engkau menunaikan hak-haknya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Qalat, berkatalah perempuan ini, ma'alu illa ma'ajaztu anhu. Ya, aku senantiasa berupaya memenuhi hak-haknya kecuali yang tidak mampu kulakukan. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanduri aina anti minhu. Maka lihatlah bagaimana kedudukan dirimu baginya. Fa unduri aina anti minhu. Ya, lihatlah di mana, bagaimana kedudukanmu terhadapnya, bagaimana engkau melaksanakan hak-haknya. Fa innama huwa, sesungguhnya dia suamimu itu, jannatuki, dialah merupakan surgamu, au naruki, atau nerakamu. Allahu Akbar. Hadis ini jika dipahami dengan baik dan benar, menunjukkan kepada kita bahwasanya surga itu selain tentunya kuncinya adalah iman kepada Allah, akan dimasuki di antara gerigi-geriginya adalah bagi seorang yang telah menikah, dia wajib memenuhi hak-hak suaminya. Andai kata dia tidak memenuhi hak-hak suaminya, walaupun dia telah punya kunci, tapi dengan kunci tersebut dia tidak bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fanduri aina anti minhu, lihat lagi lah bagaimana pelaksanaan hak-haknya. Ya, fa innama huwa jannatuki, sesungguhnya suamimu itulah surgamu. Ya, jika dia bukan menjadi pintu surga bagimu, maka apa kebalikannya ibu-ibu? Maka dia adalah nerakamu. Allahu Akbar. Ini perkataan Nabi SAW, bukan gara-gara saya menyampaikannya laki-laki, tapi ini perkataan Nabi SAW yang harus kita terima. Ya, tentunya laki-laki pun demikian. Kadang-kadang ibu protes, kok kami aja Ustaz kena, mana tuh kaum laki-laki? Kita katakan laki-laki juga berat tanggung jawabnya. Ya, Rasulullah mengatakan kepada laki-laki, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itulah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanyakan tentang siapa yang dipimpin. Kata Nabi, ar-rajul ra'in fi baiti, ar-rajul ra'in fi ahli baiti. Laki-laki pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya. Ya, dan dia akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Yang jelas masuk surga adalah seluruhnya, laki-laki maupun perempuan akan masuk surga ketika dia memiliki jeruji-jeruji atau gerigi-gerigi ini, yaitu berupa pelaksanaan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak makhluknya. Ya, seorang suami juga memiliki kewajiban kepada istrinya, membimbing istrinya, menafkahi istrinya, ya, memberikan makan istrinya, memberikan sandang, pangan, papan, itu kewajiban suami. Andai kata tidak dia lakukan hal tersebut, maka dia zalim. Ya, maka masing-masing Allah Subhanahu wa taala bebankan dengan hak-hak dan kewajiban. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Muhammad ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahwasanya seorang laki-laki itu bisa menjadi sebab bagi perempuan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu suami, selama dia mampu menjaga hak-hak suaminya. Ya, nanti kita sebutkan tentang ciri-ciri wanita ahli surga. Jika itu ada pada ibu-ibu, berarti insya Allah ibu akan menjadi ahli surga. Andai kata nggak ada pada ibu-ibu, nanti bukan ibu-ibu jadi pendamping suami-suami di surga. Subhanallah. Kalau mau menjadi pendamping suami di surga, insya Allah Taala nanti kita akan sebutkan siapa wanita-wanita di surga, bagaimana karakter-karakter mereka, bagaimana sifat-sifat mereka, ya, yang kelak akan dipasangkan dengan suami mereka di dunia ini tatkala mereka masuk surga, bahkan dengan anak-anak mereka semua. Ya,
Karena Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Sesungguhnya orang-orang beriman yang diikuti oleh seluruh keturunan dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikutkan mereka dengan seluruh keturunan mereka. Ma'alatna, ya, ma'alatna min amalihim syai'. Kami tidak kurangi sedikit jua pun amalan-amalan mereka. Allahu Akbar. Kemudian, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikutip Imam Tirmidzi rahimahullah tabaraka wa taala. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun gharib. Apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin, wanita manapun jua, matat, ketika dia meninggal, wa zawjuha anha radin, sementara suaminya ridha atasnya, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan pintu surga itu akan terbuka bagi seorang wanita yang suaminya ridha kepadanya ketika dia meninggal. Mafhum mukhalafahnya, mafhum terbaliknya, seorang wanita yang dia meninggal dalam kemurkaan suaminya, apa? Dia tidak akan masuk surga. Subhanallah. Ya, ketika dia meninggal suaminya murka kepadanya, meninggal dalam keadaan melarikan diri daripada suaminya, meninggal dalam keadaan berselingkuh daripada suaminya, ya, dengan laki-laki lain, meninggalkan suaminya, meninggal dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mematuhi perintah-perintah suaminya. Ketika seorang wanita meninggal dan suaminya tidak rela kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala ancam perempuan-perempuan seperti ini tidak akan memasuki surga. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jeruji-jeruji yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, saling kuat menguatkan. Di antaranya adalah Anas bin Malik meriwayatkannya, ya. Apa kata Anas bin Malik? Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Ini gerigi-gerigi yang akan dengannya seorang membuka pintu surga setelah dia punya kunci apa tadi? Kunci iman. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang perempuan melaksanakan salat yang 5 waktu. Ini gerigi pertama. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan yang telah Allah tentukan, yakni Ramadan. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala dipenuhi. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Ini hak dirinya, ya, dan hak suaminya. Wa ata'at zaujaha, dan dia patuh kepada suaminya. Dakhalatil jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis Abu Hurairah, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Lebih dahsyat lagi, dia boleh masuk dari arah pintu surga mana dia mau. Ibu-ibu, ada berapa pintu surga? 8 atau 9? Berapa ibu-ibu? 9 atau 11? Ada 9? Ada 8. Jangan ditambah. Ada 8 pintu surga. Ya. Maka ketika seorang perempuan ini mengerjakan hak Allah Tuhannya dan hak suaminya, dia disuruh masuk pintu surga dari pintu mana dia mau. Allahu Akbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang perempuan menjaga salatnya 5 waktu. Banyak perempuan-perempuan yang tidak menjaga salat, ya, meninggalkan salat karena malas. Kadang-kadang dia mengerjakan salat tapi tidak menjaga waktunya, ya, enggak dia jaga waktunya. Kadang-kadang salat asarnya ketika matahari mau tenggelam,
baru sibuk dia cari mukena, baru sibuk dia solat yang patuh ayam. Ya, kadang-kadang subuh sudah mau habis waktunya, matahari mau terbit, baru sibuk dia. Ya, kadang-kadang habis isya dia sibuk ngurus anak, tidur, akhirnya lewat salat isyanya, terbangun ketika pagi datang. Ya, maka jika dia tidak penuhi Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat, makna mengerjakan salat adalah mengerjakan salat tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ya, menjaga waktunya, di antaranya adalah menjaga waktu salat. Banyak perempuan gara-gara punya anak bayi dengan berbagai macam talbis iblis, ya, iblis mengatakan, alah, bajumu kotor, nanti aja, tunda aja dulu nanti, sampai akhirnya keluarlah waktu sholat. Ya, ini adalah gerigi pertama yang wajib dia jalankan setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat khamsah, menjaga sholat 5 waktu. Ya, di mana? Di rumah atau di masjid? Ya, yang paling utama adalah di rumah. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Kalau andai kata di masjid ada sesuatu hal yang dia tidak didapatkan di rumah seperti ta'lim, pengajian dan seterusnya, hal-hal lainnya, maka dia boleh sholat di masjid. Dan terkadang karena hal-hal lain lebih utama baginya di masjid, tapi hendaklah dia benar-benar menjaga adab-adab ketika mau ke masjid. Nabi SAW melarang perempuan bertabarruj, bersolek, berhias ketika pergi ke masjid. Kata Nabi SAW, wal yakhrujuna tafilat, hendaklah mereka keluar tanpa berhias dengan farfur. Ini agama kita. Bandingkan dengan agama ada di sekitar antum. Kalau perempuan-perempuan yang mau pergi ke rumah ibadahnya pakaiannya seksi habis, subhanallah. Tuh lihat, ya, na'udzubillah min dzalik. Sungguh agama kita agama fitrah yang wajib kita syukuri. Ialah agama-agama di luar Islam, enggak pernah tahu mandi jinabat, enggak pernah tahu wudu, menyembah Tuhannya dengan pakaian yang subhanallah enggak layak ditampilkan, menunjukkan segala macam bentuk-bentuk dan lekuk-lekuk tubuhnya, enggak layak ditampilkan, dan campur baur dengan laki-laki. Kadang-kadang sebagian agamanya hanyalah nyanyi dan kur. Ya, kalau masuk ke rumah ibadatnya bagikan masuk ke konser. Ya, teriak-teriak, tepuk-tepuk tangan, siul-siul, dah keluar masuk surga. Subhanallah. Lihatlah Islam menjaga segala hal. Sampai-sampai perempuan-perempuan enggak boleh kalau dia ke masjid, ya, berhias, tabarruj, bersoleh, enggak boleh. Ya, karena itu tradisi orang-orang kufar. Maka sebagian kaum muslimat yang tidak memahami agama dengan benar, kadang-kadang dia pakaiannya, ya, ketika ke masjid pakai rok, nampak betisnya, nampak lengannya, pakaiannya ketat, dia bawa jinjingan. Isinya apa? Mukena. Sampai di masjid dibentangkannya kemahnya, dipakainya kemah tadi. Dia pakai mukena, dia sholat. Selepas sholat lipat kembali, keluar lagi dengan rok mininya. Subhanallah, seolah-olah kewajiban menutup aurat hanya ada ketika sholat. Pernah ada salah seorang syekh kita, ya, Syekh Abdul Razak, datang ke Indonesia, dibawa oleh ustaz kita yang ke mall. Di sholat cari tempat musola kecil. Dia heran melihat perempuan-perempuan, sebagian mungkin pekerja-pekerja di swalayan dengan rok mininya masuk ke masjid, kemudian bentangkan mukenanya sholat. Setelah itu kembali dia, ya, ini lipat mukenanya, pergi dengan rok mininya. Ini karena kurangnya ilmu. Subhanallah. Ada padanya kebaikan dia menjaga sholat, tapi syarat masuk Islam tidak hanya sekedar mengerjakan perintah, tapi juga harus menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan katakan yang penting saya sholat 5 waktu. Iya, andai kata kau jaga sholat 5 waktu ini dengan benar, niscaya kau akan menjauhi larangan Allah SWT dengan benar.
Andai kata kau belum menjauhi larangan Allah dengan benar, menunjukkan salatmu itu belum benar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menjaga orang berbuat keji dan munkar. Ya. Andai kata seorang perempuan tidak memakai pakaian yang syar'i, dia terancam dengan neraka. Bukankah Nabi mengatakan sinfan min ahli nar? Ada dua jenis manusia, mereka itu adalah merupakan calon-calon penghuni neraka. Ya, sinfan min ahli nar lam arahuma. Kedua-duanya belum sempat kulihat sekarang, baru ada setelah wafatnya Nabi SAW. Ya, Rasulullah mengatakan, yakni pertama adalah laki-laki, ya, lam arahuma, laki-laki yang kemana-mana menenteng pecut-pecut yang dia mengecut dengannya manusia. Kata para ulama, munculnya kezaliman-kezaliman, ya, para penguasa-penguasa yang yakni menzalimi rakyatnya, belum terlihat pada masa Nabi SAW. Yang kedua adalah perempuan-perempuan yang mereka berpakaian tapi telanjang. Ya, inilah yang diancam Nabi SAW. Kata Nabi, yang kedua adalah nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhti. Perempuan-perempuan yang mereka itu berpakaian, ya, kasiyat, berpakaian, atau kasiyatin, ya, mereka berpakaian, ariyatin, tapi hakikatnya telanjang. Kenapa dikatakan hakikatnya telanjang? Karena fungsi pakaian adalah menutup aurat. Pakaiannya tidak menutup auratnya karena transparan. Ya, subhanallah. Banyak saya lihat, ya, pakaian-pakaian yang dijual. Saya lihat di negeri antum ini banyak di pinggir-pinggir jalan pakaian-pakaian dijual, ya, tapi pakaian-pakaian transparan. Yang mungkin digunakan untuk agama lain, untuk ibadah-ibadah, menyembah Tuhan-Tuhannya yang banyak mungkin. Ya, subhanallah. Maka perempuan-perempuan seperti ini terancam dengan neraka. Kasiyatin ariyatin, berpakaian tapi dia telanjang. Mungkin karena transparan tipisnya pakaian tersebut, atau boleh jadi pakaiannya itu mungkin tidak transparan tapi begitu ketatnya membentuk seluruh tubuhnya, termasuk ke dalam bentuk, ya, pakaian-pakaian perempuan-perempuan ahli neraka. Ya, karena membentuk tubuhnya, bukan hanya sekedar menutup, tapi harus longgar, besar, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi kata Nabi, kasiyat, yakni nisa, kasiyatin ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ya, rusuhunna ka'aslimatil bukhti, pesoleh, pulang balik masuk salon, macam-macam jenis rambut yang mereka buat. Ada sanggul-sanggul yang mereka buat bagaikan punuk-punuk unta. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah, perempuan-perempuan seperti ini tidak masuk surga. Ya, wala yajidna rihaha, dia juga tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, walaupun bau surga itu telah tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya, maka perempuan-perempuan tidak cukup mengatakan yang penting saya salat waktu, enggak. Ketika dia tidak mengenakan hijab yang syar'i, jilbab yang syar'i, terancam dengan neraka. Ada sebagian perempuan, semoga Allah beri petunjuk mereka, pakai jilbab tapi tidak memenuhi standar. Helm aja ada standarnya, ya enggak? Helm, kalau anda kata pakai helm sembarang kena razia. Pak, ini helm saya, Pak. Ini helm enggak standar, ini enggak SNI, ini tilang. Demikian juga hari kiamat, jangan katakan Tuhan, aku telah pakai jilbab, kenapa masuk ke nerakamu? Allah mengatakan ini jilbabmu tidak standar, masuk neraka, masuk ke dalam bentuk tabarruj jilbabmu ini. Ya, jilbab yang kecil, kadang-kadang yang aneh-aneh, kadang-kadang koyak sana, koyak sini, sengaja dikoyakkan, dibelah. Ya, kadang-kadang jilbabnya dari leher sampai ke cekik dia dibuatnya.
macam-macam. Kadang-kadang jilbabnya warna-warni yang aneh-aneh, ya, gaya. Maka jilbab karena gaya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia patuhi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia memakai pakaian-pakaian seperti gini. Kata mereka bahwa ini jilbab fashion. Kadang-kadang ada tutorialnya. Ya, tutorial cara memakai jilbab ini. Ya, pertama seperti ini, lengkap dengan tutorialnya. Ya. Ini cara syaitan untuk menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Ketika perempuan mau pakai jilbab, dia bisikkan ini jilbab bagus. Ya, sebagian perempuan pakai jilbab pendek, kemudian pakai baju kaos ketat. Apa bedanya? Sehingga lekuk-lekuk tubuhnya semua menjadi fitnah. Ini sama. Ya, tidak standar, kena razia. Subhanallah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dia berjilbab, tapi hendaklah jilbabnya yang syar'i. Bukan hanya sekedar berhijab, tapi hendaklah hijabnya yang syar'i. Ya. Ikhwati dan akhwati kiram rahimakumullah. Jadi inilah yang tadi saya katakan, tidak cukup hanya mengerjakan perintah, juga harus menjauhi larangan. Di antaranya larangan bertabarruj, berhias. Ketika sholat aja nggak boleh. Ya, bagaimana di luar sholat juga nggak boleh. Kadang-kadang perempuan-perempuan sekarang berhias itu bukan untuk suaminya, untuk pamer kecantikan kepada orang luar, kepada laki-laki lain yang ngiler dari kecantikannya. Ketika sampai di rumah dia tidak berhias. Nanti kita bahas tentang perkara ini. Tiap minggu, tiap kali ada pesta, dia harus ke salon. Ya, bajunya harus ganti baju yang baru. Betapa indahnya dan anggunnya ketika dia keluar, ya, seolah-olah mesra dengan suaminya. Sampai rumah, ya, dia tidak berhias kepada suaminya. Ini perempuan yang tidak mengetahui etika dalam menjaga hak-hak suami. Jadi kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Datang Ramadan, jika dia menjaga puasa Ramadan, kalau andai kata tertinggal karena haid, karena nifas, dia ganti. Ya, andai kata tertinggal karena hamil, atau dia tertinggal karena menyusui, juga wajib kelak dia ganti ketika tidak menyusui, ketika tidak hamil lagi. Ya, menjaga puasa Ramadan. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya untuk tidak, ya, terlihat oleh laki-laki yang mahram, yang bukan mahram baginya, yang haram baginya. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, ya, kecuali bagi suami yang Allah halalkan untuknya. Ya, menjaga auratnya kecuali kepada suami yang Allah halalkan untuknya. Barang siapa yang tidak menjaga kemaluannya, ya billah, subhanallah, dia berselingkuh. Bahkan bukan hanya suaminya yang mencampurnya, tapi laki-laki lain. Yang lebih parah lagi adalah ketika dia hamil, anak ini dimasukkan ke dalam nama suaminya, seolah-olah ini anak adalah hasil daripada hubungannya dengan suaminya. Ini terlaknat. Ternyata laki-laki ini, ternyata rahim ini bukanlah milik suaminya. Ini bertumpuk-tumpuk dosanya. Dosa zina, dosa dusta, memasukkan ke dalam, yakni keturunan suaminya yang bukan daripada suaminya. Bercampur baur nasab, seharusnya tidaklah mahram baginya, dianggap seolah-olah mahram. Seharusnya dia bukan bagian daripada anak yang tidak dapat harta warisan, jadi dapat harta warisan. Kacau balau semua urusan. Subhanallah, ini besar dosanya. Wa hafizat farjaha. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ata'at zawjaha. Kemudian lain, wa ata'at ba'laha, patuh kepada suaminya. Ini ciri-ciri perempuan ahli surga, yang patuh kepada suaminya. Sekalipun mungkin dia itu berharta, wajib patuh kepada suaminya, wajib merendahkan diri terhadap suaminya, tidak merasa lebih tinggi, sombong kepada suaminya. Dalam Islam, perempuan itu Allah Subhanahu wa taala dudukkan sebagai pembantu suami dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan semuanya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala selama beriman dan bertakwa sama tingkatannya di mata Allah. Ya. Tapi dalam perkara hak dan kewajiban, maka perempuan itu ada di bawah suaminya, mengikut kepada suaminya. Allah tabaraka taala menyebutkan sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu adalah merupakan pengayom-pengayom bagi para wanita, pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan karunia Allah lebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Allah yang mengangkat laki-laki itu lebih setingkat atas wanita dalam hal kepemimpinan. Dalam hal amal saleh, siapa yang paling banyak amalnya? Dia yang paling tinggi iman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Seandainya sang istri lebih bertakwa daripada suaminya, maka dia lebih tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Tapi dari sisi kepemimpinan, tetap perempuan itu selama dia bersuami di bawah kepemimpinan suaminya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan demikian tempatnya. Allah lebihkan laki-laki dari perempuan dalam beberapa hal, dan kita tidak boleh cemburu dengan pemberian Allah, tidak boleh mengatakan Allah enggak adil. Kenapa laki-laki boleh berpoligami, perempuan enggak boleh berpoliandri? Enggak. Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kenapa laki-laki dan seterusnya? Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Ketika kita merasa Allah Subhanahu wa taala menzalimi hak perempuan, ketika itu kita telah menentang Allah dan hukum-hukumnya. Dan sekarang ibu-ibu sekalian dihembuskan konsep gender, apalagi sekarang ada hari apa? Hari Kartini ya. Hari Kartini. Semua orang ya mengambil sebagai momen hari Kartini tentang kebangkitan kaum wanita, seolah-olah wanita tidak pernah diberikan Allah SWT kemuliaan. Islam yang mengangkat wanita. Subhanallah. Sebelum Islam ada, perempuan-perempuan itu ditanam hidup-hidup masih bayi. Ketika telah dewasa tidak diberikan hak waris. Ya, bahkan ketika suaminya meninggal, anaknya lebih berhak menguasai perempuan tersebut. Allahu Akbar. Jika sang suami ini punya istri, ya, dan dia kata dia meninggal, istrinya dikuasai oleh anaknya. Mereka dizalimi, mereka tidak diberikan hak apapun dalam warisan. Ketika Islam datang, Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Dan sekarang orang-orang berusaha dengan isu emansipasi wanita, dengan isu gender, seolah-olah wanita tidak boleh di bawah laki-laki, harus sederajat. Dan ini merusak. Nah, subhanallah, ini merusak. Ketika perempuan-perempuan disamakan dengan laki-laki dalam segala bidang, akhirnya kita melihat banyak perempuan-perempuan yang dizalimi. Sebagai perempuan dia harus bekerja mati-matian untuk memberi nafkah. Yang diberi nafkahnya kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang suaminya diberi nafkah. Ya, banyak perempuan-perempuan yang pergi mencari nafkah sampai luar negeri dengan segala macam resiko. Dia meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan suami-suaminya untuk cari nafkah. Ada enggak? Banyak. Ini suami bahlul, zalim. Dia biarkan istrinya. Kadang istrinya enggak pulang 4 tahun. Jadilah dia kang thayyib. Subhanallah. Berapa banyak rusaknya rumah tangga gara-gara tidak memenuhi hak sang suami ataupun sang istri. Ya. Akhirnya masing-masing, subhanallah, laki-laki ini berselingkuh karena enggak ada istrinya. Sementara syahwat harus dilampiaskan. Enggak tahan imannya, bobol imannya. Apalagi subhanallah ya. Ada kisah pernah saya tulis dalam status Facebook saya. Dikisahkan oleh salah seorang teman, langsung dari temannya yang
dia diceritakan oleh orang tersebut. Apa katanya? Ada seorang laki-laki, dia datang ke Mekah. Tujuannya adalah untuk mencari istrinya. Istrinya hilang. Subhanallah. Ada satu status Facebook saya itu, udah nggak pulang-pulang istrinya bertahun-tahun, sehingga dia cari istrinya ke Mekah. Dikelilinginya kota Mekah mana-mana berhari-hari. Akhirnya dia jumpa dengan seseorang di masjid. Ya, dia mengatakan, saya kemari datang untuk mencari istri saya. Udah bertahun-tahun saya tidak berjumpa dengannya. Akhirnya ditawari untuk ke rumah laki-laki ini. Ke rumahlah, dijamunya makan. Datang ke rumah, keluar perempuan yang menghidangkan makannya. Ternyata itu istrinya dia. Ternyata perempuan itu mengaku janda, padahal punya suami di Indonesia. Kaget sang suami, ternyata yang menghidangkan adalah istrinya sendiri, yang itu sekarang statusnya istri bagi temannya yang telah berbuat baik kepadanya, membawanya. Ya, bayangkan apa jadinya kiamat dunia. Istri yang dicari-carinya ternyata udah kawin lagi, dan ini banyak. Hati-hati antum kok di Mekah, hati-hati di Mekah kawin dengan janda. Cek, kadang-kadang lama dia nggak ini, akhirnya subhanallah, bahaya. Ini laki-laki salah, perempuan pun salah, semua salah. Ya Allah ya Karim. Ya, maka kita harus dudukkan masing-masing pada porsinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan keutamaan yang Allah lebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka yang punya kewajiban menafkahi istri-istri mereka dari harta-harta mereka. Kenapa dalam Islam perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua? Dalam Islam satu untuk perempuan murni untuknya sendiri, dua bagi laki-laki bukan murni untuk sendiri, dia untuk ya anak istrinya. Kan dia bertanggung jawab, dia harus siapkan rumah, dia harus siapkan nafkah, dia harus siapkan pakaian. Sang istri dapat warisan satu untuk siapa? Untuk dirinya pribadi. Adapun perempuan untuk pribadinya. Kalau laki-laki tidak, banyak tanggung jawab laki-laki. Jangan katakan Allah enggak adil. Jangan katakan Allah zalim, manusia yang zalim. Subhanallah. Banyak kita lihat, ya. Dahulu kala perempuan-perempuan enggak pernah keluar rumah. Mereka jaga gawang di rumah, menjaga anak-anak mereka di rumah. Awal masalah perempuan itu keluar adalah ketika pecah revolusi Prancis. Ketika stres orang-orang Eropa dengan agama mereka, ya, agama yang membuat mereka pening kepala, satu tambah satu sampai dengan satu, stres mereka mikirkannya. Satu Tuhan tambah satu Tuhan tambah satu Tuhan sampai dengan satu Tuhan, pening mereka. Ya, akhirnya mereka sibuk tenggelam dalam dunia ilmu pengetahuan. Mereka buat pabrik-pabrik besar dan seterusnya. Ya, ketika itu pengaruh ulama-ulama ahli kitab, ya, begitu kuatnya, kokohnya. Akhirnya semuanya mereka itu diboikot oleh manusia. Keluarlah perempuan-perempuan karena membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengurus pabrik-pabrik. Itu asal muasal perempuan-perempuan Eropa keluar. Kemudian diikuti akhirnya oleh seluruh dunia, oleh perempuan-perempuan Islam pun demikian. Ketika mereka keluar dari rumah mereka, campur baur dengan laki-laki dan perempuan, muncullah berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, ya, perselingkuhan dan seterusnya. Allahu Akbar. Akhirnya perempuan banyak yang bekerja di kota-kota industri seperti di Batam. Antum nggak usah heran lihat perempuan pulang jam 4 pagi, nggak usah heran. Pulang jam 5 pagi dengan pakaian resminya, pakaian resmi, pakaian kerja, nggak usah heran. Subhanallah. Ada yang kadang-kadang ganti-gantian shift, suaminya masuk siang sampai sore, kemudian dia masuk malam sampai tengah malam, kadang tengah malam sampai pagi. Subhanallah. Ya, kasihan anak-anak. Banyak anak-anak yang terlantar gara-gara ibu mereka pergi bekerja. Orang tua mereka laki-laki pergi bekerja, semuanya pergi bekerja. Anak-anak nggak ada yang merawatnya.
Jadilah mereka anak-anak yang kurang kasih sayang. Akhirnya menjadilah mereka anak-anak yang bagaikan anak-anak liar. Ya, itu tanggung jawab orang tua mereka. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Allah memuji perempuan-perempuan, istri-istri yang baik-baik. Apa kata Allah? Ciri-ciri mereka adalah fas-salihatu, perempuan-perempuan yang salihat. Kapan perempuan dikatakan salihat? Jika mengerjakan hak-hak Allah sebagai Tuhannya. Salihat, enggak pernah tinggal puasanya. Kalau tinggal dia ganti, karena ada uzur dia tinggalkan. Salat pun demikian. Perintah-perintah Tuhan dia kerjakan. Diperintahkan berhijab, berjilbab, dia pakai hijab, dia pakai jilbab. Salihatun. Ya, dia jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga hak suaminya. Dia jaga hak-hak muslimat lainnya. Kadang-kadang seorang perempuan, hak Allah dia jaga, hak suami dia tunaikan, tapi tidak ditunaikan hak perempuan-perempuan muslimat lainnya, tetangga-tetangganya. Kenapa? Sering menggibahi mereka. Ini pun terancam. Masuk surga haruslah dengan mengerjakan perintah-perintah, menjauhi larangan. Enggak cukup hanya perintah-perintah. Sama antum misalnya kalau andai kata ditilang di jalan, di stop oleh polisi, lengkap semuanya, helm ada. Pak, kenapa saya ditilang? Helm saya ada, SIM saya ada, STNK ada, pentilnya semua ada, kaca spion ada. Kenapa saya ditilang? Jawaban Pak polisi, karena engkau melanggar lampu merah. Kena tilang. Andai kata seorang perempuan berhadapan Allah, ya Allah, saya telah salat, saya telah puasa, saya telah menunaikan hak suami saya. Tidak kau tunaikan hak tetanggamu. Ada seorang yang disebutkan kebaikannya, dipuji-puji kebaikannya, ahli salat, ahli puasa, tapi lisannya enggak pernah jenuh untuk menjelek-jelekkan tetangga-tetangganya, menghibah tetangganya, menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Perempuan seperti ini adalah perempuan ahli neraka. Jadi hak-hak semua harus dipenuhi. Ya. Dan paling banyak kita terjebak dalam dosa ghibah. Apalagi perempuan, lebih banyak jumlah mereka yang masuk ke dalam dosa ghibah. Ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Safiyah bintu Huyai, dipuji Nabi dan dia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyah ini adalah anak seorang pemimpin laki-laki Yahudi. Ya. Dan dia dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cemburulah istri Nabi kita, ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Cemburu dia ketika dipuji Safiyah. Safiyah ini keturunan Nabi, pamannya Nabi Yunus bin Matta itu pamannya. Ya, maka cemburu membakar dada ibunda kita Aisyah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, benar, Safiyah itu cantik, Safiyah itu gini, tapi hasbuka minas Safiyati annaha kadza. Cukuplah bagi Rasulullah, walaupun dia apa yang kau katakan itu benar, tapi dia seperti ini. Diisyaratkan dengan tangannya. Maksudnya apa? Dia pendek orangnya. Subhanallah. Hasbuka minas Safiyati annaha kadza. Nabi ketika itu marah. Nabi nasihati dia, wahai Aisyah, tahukah engkau, andai kata kalimatmu ini diambil, diletakkan dalam lautan, akan berubah isi lautan. Subhanallah. Inilah dosa ghibah. Jadi kita katakan kunci surga itu punya gerigi-gerigi yang harus kita laksanakan. Jika itu perintah, kita jauh. Jika itu larangan. Subhanallah. Ini makna perempuan fasalihat, perempuan yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Qanitatun, yang patuh kepada Allah, patuh kepada suaminya. Ya. Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang disabdakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka taala anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Baihaqi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u. Wahai para laki-laki, maukah akan kuberitahukan simpanan yang paling mahal dimiliki seorang laki-laki. Subhanallah. Khazanah perbendaraan yang paling berharga dimiliki seorang laki-laki. Maka akan kuberitahukan apa itu. Ya.
Maka berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu salihah, sebaik-baik perbendaraan khazanah yang dimiliki seorang laki-laki adalah ketika dia Allah takdirkan berhasil mempersunting seorang wanita yang salihah. Allahu Akbar. Itu yang paling mahal, melebihi apapun dunia yang dia miliki. Mungkin dia punya banyak perusahaan, mungkin dia punya banyak karyawan, tapi apa guna jika istrinya tidak salihah? Ya, maka dia adalah orang yang miskin. Istrinya berselingkuh, istrinya lebih tinggi daripada dirinya, ya, istrinya lisannya tajam bagaikan pisau. Ini laki-laki paling miskin di dunia. Laki-laki yang paling kaya di dunia adalah laki-laki yang memiliki khazanah yang paling berharga. Apa dia tadi? Istri salihah. Istri salihah. Bagaimana ciri-ciri istri salihah tersebut? Apa kata Nabi SAW? Allati idza nadhara ilaiha sarrathu. Dialah perempuan-perempuan yang suaminya ketika melihat kepadanya, dia menyenangkan suaminya, menyenangkan hati suaminya. Ya, maka istri solehah adalah istri yang senantiasa menyenangkan hati suaminya, pandangan mata suaminya. Ya, dia adalah istri yang pandai mencari hati suaminya, yang pandai menggunakan waktu-waktu yang tepat, ya, ketika dia berbicara dengan suaminya. Ini istri salehah. Kadang-kadang istri suami baru pulang kerja letih, langsung saya istri datang dengan segunung masalah anak-anak, masalah perabatan rumah tangga dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Jadi perempuan salihah adalah perempuan yang senantiasa menyenangkan hati suaminya. Berarti ini menyenangkan suaminya dengan penampilan zahirnya. Apa penampilan zahir? Mungkin pakaiannya, ya, mungkin kebersihan dirinya. Ini ciri perempuan yang salihah. Ya, suami tertarik kepadanya. Perempuan-perempuan sekarang kalau keluar rumah, masya Allah, tabarakallah, 5 meter kecium harumnya. Ya kan? Laki-laki pening kepalanya. Maka lebih baik laki-laki jangan sering-sering keluar rumah, biar aja perempuan yang keluar rumah. Subhanallah. Ya, di mana-mana perempuan-perempuan, apalagi sekarang perempuan-perempuan yang karir, wanita-wanita karir, pakaiannya keluar sangat masya Allah. Ya, dengan parfum dan segala macam. Sang suami pergi kerja keluar, dia dapati semua perempuan cantik di matanya, harum. Pulang ke rumah, yang dia cium bau bawang. Subhanallah. Pulang ke rumah, ya, suaminya ingin istirahat, masuk kamar-kamarnya bagaikan kapal pecah, kapal terbalik-balik. Subhanallah. Ya, maka ini haruslah dijaga, menjaga penampilan zahir. Dan ini bukan kita perintahkan hanya kepada perempuan, demikian juga laki-laki. Kadang-kadang laki-laki bau-baunya. Subhanallah. Ya, sebagaimana kita ingin istri kita itu cantik, elok, indah, harum, mereka pun seperti itu pula terhadap kita. Jangan diabaikan. Ya, sama-sama. Sebagaimana kita ingin dia berhias untuk kita, dia pun ingin kita berhias untuknya. Jaga penampilan laki-laki. Ya, apalagi antum pun pakaian tinggal istri yang nyetrika, ya kan? Dia yang servis, antum tinggal pakai. Subhanallah. Ini yang dimaksudkan dengan sarrathu, membuat matanya senang. Nanti kalau sempat saya bacakan ada 10 pesan seorang wanita kepada putrinya. Ini rahasia sebenarnya, tapi karena memang kita ingin berbagi kebaikan, terpaksa kita bocorkan rahasia tersebut. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sarrathu, membuat dia senang karena penampilan batinnya.
Tadi zahirnya menyenangkan. Tengok artis-artis tuh, ada yang jelek-jelek. Gak ada yang jelek-jelek. Kalau jelek nggak masuk TV dia, masuk radio dia. Cantik-cantik, tapi rumah tangganya, ya Allah ya Karim, kayak neraka. Menyenangkan dari sisi pandangan, tapi ketika bicara bagaikan pisau tajamnya. Subhanallah. Siapa yang tahan? Suami mana yang tahan? Ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau suami-suami ibu enggak betah di rumah, tanyakan kembali, apa aku yang salah? Akhlakku kah? Budi pekertiku kah? Penampilanku? Kalau andai kata ibu-ibu, subhanallah, sempurna zahir dan batin, penampilannya masya Allah, akhlak masya Allah, suami enggak tahan lama-lama di jalan, pasti dia pulang cepat. Itu aja tandanya. Udah pulang pun jam 7, sampai rumah jam 10. Seharusnya jam 7, kenapa jam 10 malam sampai ini? Kongko-kongko dengan teman-temannya, berarti apa? Capek dia lihat ibu. Kalau bisa sampai langsung tidur, besok supaya gak jumpa, besok pergi kerja lagi. Subhanallah. Ya. Maka kadang-kadang perempuan begitu takut suaminya kawin lagi, tapi dia tidak pernah lihat dirinya. Pernahkah dia introspeksi dirinya, bagaimana memperlakukan suaminya, ya, bagaimana menservis suaminya, penampilan zahirnya, ya, kemudian penampilan batinnya, akhlaknya yang mulia. Saya begitu takjub dengan salah seorang perempuan pada generasi salaf. Suaminya bukanlah bankir, bukan pula bangke, suaminya bukan pula konglomerat. Suaminya hanyalah seseorang yang bekerja kerjaan kasar, mencari kayu bakar yang dijual di pasar. Subhanallah. Andai kata suaminya pulang, Allahu Akbar, dia benar-benar servis suaminya. Disiapkan minuman, dibukakan sepatu, disiapkan makanan. Subhanallah. Suaminya walaupun tukang kayu bakar, kalau pulang bagaikan raja. Kadang-kadang dia raja di perusahaannya, bos, manajer, sampai di rumah buka tudung nasi, nggak ada makanan. Mas, saya lagi rapat, beli sendiri ya nasinya. Gimana ini? Subhanallah. Dia manajer di perusahaan, tapi sampai ke rumah habis. Subhanallah. Ya, ini seorang laki-laki yang menjadi raja di rumahnya. Sampai ke rumahnya dihidangkan minuman yang dingin, yang sejuk, dibukakan pakaian, disiapkan pakaian untuk mandi, segala macam. Disiapkan makanan, semua diservis. Terakhir, apa yang terakhir? Dia berikan kepada suaminya cemeti. Mas, ini cemeti, pukul aku andai kata kurang hak-hakmu yang tidak kuberikan. Ini pukul aku. Cemeti diberikannya kepada suaminya. Istri seperti ini tidak akan pernah dapat cemeti dari suaminya. Subhanallah. Ini terbalik. Pulang malam suaminya, cemeti dia siapkan. Mas, plus. Subhanallah. Banyak suami-suami dia singa-singa di luar, sampai di rumah menjadi tikus dia. Si baik, enggak tegak qawamahnya. Allahu Akbar. Inilah makna hafizatun, ya, inilah makna qanitat, patuh kepada suaminya, ya. Fasalihatu qanitatun, yang dia tunduk kepada suaminya. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik yang dimiliki seorang laki-laki adalah perempuan saleh. Yang perempuan saleh yang jika dilihat dia menyenangkan. Menyenangkan itu pertama penampilan zahirnya oke. Kemudian penampilan batinnya, akhlaknya, budi pekertinya, kelembutannya, ya, juga masya Allah buat suaminya senang. Yang kedua, wa idza ghaba anha hafizathu. Andai kata laki-laki ini pergi, benar-benar dia jaga suaminya ini. Dia jaga marwah suaminya dalam dirinya, dia tidak berselingkuh, dia tidak masukkan ke rumahnya laki-laki lain, tidak dia terima tamu yang dibenci oleh suaminya, dia jaga suaminya pada hak, yakni pada dirinya, ya. Allahu Akbar. Dia jaga harta suaminya, ya, dia jaga anak-anak suaminya. Inilah Allah katakan dalam ayat ini dan dalam surah An-Nisa pada ayat 34, hafizatun lil ghaibi. Mereka menjaga benar suami-suami mereka ketika suami mereka pergi, baik pergi kerja
apalagi pergi safar. Kadang-kadang laki-laki dalam urusan pekerjaan harus safar, kadang-kadang meninggalkan istrinya 3 hari, seminggu. Dia jaga benar-benar ya marwah suaminya, anak-anak suaminya, harta suaminya, tidak dia sia-siakan. Dia jaga dirinya. Inilah makna hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga. Allahu Akbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa idza ghaba anha, andai kata ghaba anha, suaminya pergi, hafizathu, dia jaga suaminya. Wa idza amaraha, yang ketiga, wa idza amaraha, jika sang memerintahkan istrinya ini, ata'athu, senantiasa istrinya begitu patuh kepada suaminya. Subhanallah. Dia perempuan yang salihat. Jika dipandang menyejukkan mata, jika diperintahkan dia tunduk patuh kepada suaminya. Jika suaminya pergi, dia jaga dirinya, dia jaga harta suaminya, dia jaga anak-anak suaminya. Subhanallah. Ya, inilah Allah katakan, ya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Para ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wasiat dari salah seorang wanita salaf salih, ya, diwasiatkan kepada putrinya. Walaupun wasiat ini diwasiatkan kepada seorang perempuan yang akan menikah, tapi wasiat ini, nasihat ini juga berlaku untuk semua perempuan-perempuan yang telah menikah. Ya, wasiat ini adalah wasiat dari Ummul Khansa, ya, yang dia tujukan kepada putrinya ketika putrinya itu akan segera pindah ke rumah suaminya setelah dia menikah. Saya ulangi lagi, meskipun wasiat ini ditujukan kepada seorang wanita yang baru menikah akan pindah ke rumah suaminya, tapi juga wasiat ini berlaku untuk semua wanita, karena inilah rahasia kaum laki-laki. Ya, subhanallah. Bagaimana bapak-bapak, kita bocorkan ini enggak? Rahasia ini kita bocorkan aja. Oke, sepakat kita bocorkan. Berkata Ummul Khansa, "Ai bunayyatu, wahai putriku, innaki faraqtil jaw alladhi minhu kharajti." Engkau ini akan segera meninggalkan lingkungan yang engkau dibesarkan padanya. Jadi inilah konsekuensi perempuan ketika nikah, harus ikut suami. Andai kata dia nggak mau ikut suaminya, mau tetap di rumah, nggak usah kawin-kawin sampai tua, sampai jadi gadis tua, nggak usah kawin-kawin. Kalau andai kata nggak mau ikut suaminya, ya, kebiasaannya istri itu ikut suami kemana suami. Banyak perkara rumah tangga terjadi masalah karena sang istri nggak mau ikut suami. Suaminya mandah kerja, istrinya nggak mau meninggalkan keluarganya, akhirnya suaminya berselingkuh, muncul masalah dan seterusnya. Kata beliau, wa khalaftil ushal ladhi fihi darajti, engkau akan meninggalkan sangkarmu ini, rumahmu ini bagaikan sangkar bagimu, segera kau tinggalkan nak. Ila wakrin lam ta'rifihi, segera kau akan pindah ke sangkar yang baru yang belum kau kenal. Ya, bayangkan seorang perempuan dari kecil sampai besar dengan orang tuanya, tiba-tiba pindah ke rumah laki-laki yang tidak dia kenal sebelumnya. Allahu Akbar. Wa qarinin lam ta'lifi, engkau akan segera punya teman baru yang belum pernah kau kenal dengan baik sebaik-baiknya. Fa asbahti bimulkihi, ya, akhirnya engkau seolah-olah menjadi milik baginya. Iyaki raqiban wa malikan, akhirnya dia sekarang menjadi pemantaumu, bukan lagi ayahmu. Dialah sekarang menjadi rajamu, bukan lagi perintah ayahmu. Fakun lahu amatan, jadilah engkau bagaikan budak terhadapnya. Ini kuncinya, ini rahasia pertama. Jadilah engkau seolah-olah budak baginya. Akan apa kata beliau? Yakun laki abdan, kelak dia yang menjadi budakmu.
Subhanallah. Ya, perempuan yang pintar merayu suaminya, ya, yang dia tulus dalam mengabdi kepada suaminya, apapun dimintanya selama semampu akan dipenuhi suami. Perempuan itu punya senjata-senjata yang tidak dapat dikalahkan oleh suami. Apa senjatanya? Bujuk rayunya. Alah mas, tolong mas, alah mas, alah mas. Akhirnya suaminya pun lemas. Iyalah dek, tengoklah mas, samping tuh tetangga kita TV-nya udah 5 kali TV kita. Ini TV udah usang mas, alah mas, tolong mas. Ya, paling kuat dia kalau dalam hal membujuk rayu. Suaminya akhirnya pun kalah. Jadi lemas dia suaminya. Apalagi kalau andai kata sempat dia udah menitikkan air mata, wah, suaminya udah kehabisan akal. Oke lah dia, udahlah, jangan nangis lagi, ayo kita pergi ke tempat TV sana, kita ambil yang besar. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi andai kata dia caranya nggak tepat, suami bahaya. Suami ini bagikan bensin cepat terbakar, bahaya kali. Ya, bukan solar dia nih, bensin. Pantang dibakar, kalau merasa dia tersinggung habis. Subhanallah. Andai kata perempuan bijak, Allahu Akbar, benar-benar jadi budak suaminya baginya. Hai bunayyatu ihfazi li 10 khisalin yakun laki dhakhran wa dhikran. Wahai putriku, ingat 10 pesanku. Inilah merupakan pesan yang jadi wasiat untukmu yang harus selalu kau ingat. Fa ammal ula wa thaniyah, adapun yang pertama yang kedua, hai putriku, as-suhbatu lahu bil qanaah, hendaklah engkau senantiasa memiliki sifat qanaah ketika hidup dengannya. Qanaah maknanya adalah merasa ridha dengan apa yang diberikan suami. Ini istri yang teladan, subhanallah. Dikasih uang belanja berapapun nggak pernah mengeluh, berusaha dia cukup-cukupkan. Subhanallah. Ya, ini perempuan yang masya Allah qanaah. Ada perempuan berapapun uang belanja, mas, udah habis mas kurang mas. Baru 2 minggu uang belanja diberikan, mas udah ngutang kita di warung mas. Ternyata masya Allah semua dibelinya. 1 lemari penuh dengan Tupperware. Ibu-ibu ketawa. Tupperware. Padahal cukup 1 gelas sampai 5-7 bentuk Tupperware. Penuh lemari isi Tupperware. Ini angsur, itu angsur, ini angsur. Subhanallah. Ini musibah kita ini. Tupperware sangat menggoda ibu-ibu ini. Allahu Akbar. Qanaah. Wal mu'asyaratu bi husni sam'i wa ta'ah. Hendaklah yang pertama, yang kedua. Yang pertama qanaah, yang kedua hendaklah kau senantiasa berusaha untuk bermuamalah dengannya dengan sebaik-baiknya, patuh dan taat kepadanya. Ini pertama dan kedua. Qanaah, kemudian patuh dan taat. Wa amma tsalitsa wa rabi'ah, adapun yang ketiga dan keempat, at-ta'ahhudu li mawqi'i 'ainaihi, adalah terhadap kedua pandangan matanya. Maksudnya apa? Bukan matanya jelaskan perempuan lain, bukan. Jangan sampai kedua matanya melihat apa yang tidak dia sukai padamu. Ya, apa kata beliau? Wattafaqquda li mawdhi'i anfihi. Jaga kedua pandangan matanya dan kedua lubang hidungnya. Jangan sampai dia melihat daripadamu hal yang tidak dia sukai. Rambut acak-acakan, enggak disisir. Ini contoh saja. Baju pun demikian, kemudian bau pun masya Allah tabarakallah. Kau jaga pandangan matanya dan kau jaga penciumannya. Fala taqa'ainahu minki ala qabihin. Jangan pernah terlihat padamu semua perkara yang jelek. Ya, apa yang jelek? Penampilanmu, kamarmu. Kamar itu menunjukkan bagaimana seorang istri. Kalau kamar tidurnya kayak kapal pecah, tunggulah pecah rumah tangga itu nanti. Subhanallah. Ya, jangan dia pernah melihat padamu ada perkara-perkara yang tidak dia sukai dari penampilanmu. Ya, kemudian wala yashumma minki illa atyabar rih.
jangan tercium daripadamu kecuali bau yang dia senangi, kecuali harum yang dia senangi. Ya subhanallah. Ini ketiga dan keempat, jaga pandangan matanya, jaga hidungnya. Jangan sampai dia melihat dalam kondisi yang, karena itulah dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW melarang laki-laki untuk mengutuk rumah istrinya ketika malam hari. Ketika itu nggak boleh pulang malam hari. Kenapa? Karena ketika itu belum ada sarana sebagaimana sekarang handphone dan seterusnya. Khawatir ketika suami pulang ke rumahnya dan dia tidak beritahukan kepada istri-istrinya sebelumnya, dia melihat hal yang tidak menyenangkan. Karena itulah Nabi kalau mau pulang ke kota Madinah, Nabi berhenti di perbatasan kota Madinah. Dia utus satu orang, dia beritahukan kepada seluruh Madinah, Nabi besok akan datang. Nabi nggak langsung. Rasulullah melarang untuk mengutuk pintu di malam hari ketika itu karena nggak ada handphone, nggak ada sama sekali. Kenapa? Supaya sang istri siap menyambut suaminya. Kata Nabi, litamtashital asy'atha, agar istri-istri yang lamar tinggalkan suaminya enggak berhias, menyisir rambutnya, memakai parfum, menyiapkan dirinya. Suaminya pulang jauh dari safar. Ya. Itulah rahasianya. Supaya apa? Supaya suami itu ketika pulang tidak melihat apa-apa yang tidak dia senangi. Apalagi kadang-kadang ketika dia pulang dapatnya di rumah perempuan itu ada laki-laki lain yang sedang berselingkuh, kacau balau hidupnya. Maka diberitahukan, ya, itu hikmahnya. Kalaupun sekarang boleh antum pulang malam, tapi hendaklah antum beritahukan ke istri, jangan datang tiba-tiba mendadak. Ya, ada handphone, ada SMS, ada WhatsApp, beritahukan. Jangan pula malam ini antum tidur di bandara setelah mendengar hadis ini. Kata Ustaz pulang pagi tidur di bandara dia. Karena ada ilatnya apa? Supaya jangan sampai dia melihat daripada istrinya apa yang tidak dia senangi. Wa amul khamisa wa sadisa, adapun yang kelima dan keenam, fattafaqqudu li waqti ta'ami, jaga benar waktu makannya. Wal hudu inda manami, jaga benar waktu tidurnya. Kadang-kadang suami letih-letih pulang, ya, mau istirahat, anaknya hingar-bingar, menjerit-jerit, mamaknya merepet-repet, bahaya. Jaga waktu tidurnya. Kalau anda kata anak-anak ribut-ribut, jauhkan dari tempat, dari kamarnya. Ya, kunci pintu, jangan diganggu, ayah lagi istirahat. Bahayanya singa jangan dibangunkan. Biarkan dia istirahat. Nanti kalau dia bangun, ya setelah istirahat full, insya Allah nggak jadi singa lagi dia. Subhanallah. Jadi kata beliau, ya, fattafaqqud li waqti ta'ami, ingat jam makannya. Bahaya kalau anda kata ketika laki-laki pulang kelaparan, nggak ada nasi di rumah, nggak ada makanan, bahaya. Kecuali anda kata istrinya bilang, Mas, beras sudah habis, Mas, semua lauk sudah habis, aku nggak bisa masak lagi, jadi maaf saya tidak bisa menyiapkan untuk Mas. Ya, tapi tentunya sang istri boleh mengatakan kepada suaminya, uang belanja sudah habis Mas, hari ini kita butuh uang belanja yang baru, suplai yang baru ini, ya. Kata beliau, fa inna hararatal ju'i mulhibatun, sesungguhnya yakni panasnya rasa lapar itu akan membuat seseorang terbakar emosinya, ya. Wa tanqisan naumi, ya, mughdibatun, dan tidurnya yang berkurang atau tidurnya terganggu akan dapat membuat dia marah. Wa amma sabi'a wa thaminah, yang ketujuh yang kedelapan, wal ihtifadhu bimalihi, jaga hartanya, jangan disia-siakan. Kadang-kadang dibelikan blender baru, blender sebentar aja rusak. Dibelikan apa lagi? Ya, macam-macam dibelikan, semua perangkat enggak dijaga. Dibelikan kompor gas, semuanya berusahaan, berpatahan. Piring-piring pecah enggak dijaga. Dijaga semuanya. Fal ihtifadhu, ya, bimalihi, jaga hartanya. Wal ir'a'u ala hashamihi wa iyalihi, benar-benar dijaga keluarga, yakni anak-anaknya dijaga. Anda itu katakan Allah Anda menikah dengan seorang laki-laki yang telah punya anak, jaga anak-anaknya. Jangan katakan ini anak bukan anakku, enggak, wajib dijaga. Subhanallah. Baik, kita singkat. Amma tasi'atu wal 'ashirah, dan yang ke-9 dan ke-10, fala tufshi lahu sirran, jangan pernah membeberkan rahasianya. Kadang-kadang perempuan itu senang membeberkan rahasia suaminya. Dia teriakkan kepada tangganya, ini rahasia ya, jangan kau beritahukan tentang suamiku tuh seperti ini.
Tetangga bilang, ya saya simpan rahasia ini. Dia bilang kepada tetangga berikutnya, ini rahasia ya, jangan kau bilang orang lain. Akhirnya satu kampung tahu semua rahasia tersebut. Jangan sebarkan rahasia. Wala ta'si lahu amran. Jangan kau pernah menentang perintahnya. Inilah 10 pesan. Ya, 10 pesan disampaikan oleh Ummul Khalsa. Ya, walaupun ini belum selesai, ya masih ada pesan-pesan lainnya, tapi ini 10 hal yang diingatkan kepada putrinya agar juga diingat oleh ibu-ibu sekalian. Berhubung waktu, kita padakan sampai di sini sisi materinya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan soal jawab semampu kita. Mungkin dilontarkan pertanyaan 2 untuk abadnya, karena ada semacam hadiah untuk beliau. Oke, sip. Saya diminta untuk buat soal, 2 soal. Nanti akan diberikan hadiah. Ya. Baik. Soal pertama, ibu-ibu, sebutkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari orang Yahudi yang ketika Nabi memujinya, Aisyah terbakar kecemburuan. Kemudian Aisyah mengatakan, yakfiki min fulanah annaha kata. Siapa namanya? Safiyah bintu siapa? Nah, ini yang bahaya nih. Safiyah binti Uyay. Jamil. Safiyah bintu Uyay bin Akhtab. Mumtazah. Oke, soal kedua, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada perbendaharaan yang paling mahal yang dimiliki seorang suami, yaitu istri salehah. Coba sebutkan ciri-ciri istri salehah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Nggak boleh baca buku, nggak boleh lihat buku, nggak boleh nunggu wahyu kiri kanan. Wahyu telah terputus. Jika dipandang menyenangkan. Jika dipandang menyenangkan. Mentaati perintahnya, menjaga hartanya, menjaga rahasianya, dan taat kepada Allah. Oke. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik yang dimiliki seorang laki-laki adalah seorang perempuan man idza ra'aitaha a'jabatka. Jika engkau lihat dia, engkau akan kagum kepadanya. Ya, wa idza amartaha ata'atka. Jika kau perintahkan, dia patuh kepadamu. Wa idza ghibta anha hafizatka. Andai kata engkau pergi daripadanya, dia menjagamu ketika engkau pergi, pada hartanya, pada dirinya, pada anak-anak. Jamil. Oke. Sekarang pertanyaan yang sampai kepada kita yang bisa terjawab. Satu lagi. Apa ini? Pertanyaannya. Ibu mau bertanya atau buat soal satu lagi? Ibu buat soal sendiri, cepat. Jika seandainya suami ingin safar keluar kota, apakah sebaiknya saya ikut suami ataukah di rumah saja sama anak, sedangkan di rumah ada pegawai laki-laki yang tinggal? Subhanallah. Yang jelas tidak boleh tinggal berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Siapapun dia, baik pegawai suami, baik dia itu sepupu, anti, tidak boleh tinggal. Ini binasa. Kata Nabi, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan pernah kalian masuk ke rumah-rumah perempuan, tempat-tempat perempuan. Berkata sahabat, ara'aital hamwa, bagaimana jika dia kerabat istri ya Rasulullah? Ya, qala al-hamul maut. Kerabat itu kematian. Berapa banyak perselingkuhan dengan adik ipar, dengan abang ipar, dengan kakak ipar. Perselingkuhan terjadi di rumah, nggak boleh. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang orang lengah, kadang-kadang dia sibuk, manajer, nggak sempat bawa istrinya. Dia siapkan untuk istrinya supir kemana-mana. Istrinya belanja, istrinya supir yang ngantar. Hukumnya haram. Jangan katakan, ini kan pegawai saya, ini kan istri saya, nggak akan mungkin ada. Siapa bilang nggak mungkin? Syaitan itu ini sangat dahsyat, membuat fitnah. Tidak ada fitnah, kata Nabi, ma taraktu fitnatan min ba'di adru ala rijali minan nisa. Enggak ada fitnah yang besar bagi laki-laki setelah aku tinggalkan aku kelak daripada fitnah perempuan. Berkata salah seorang imam tabi'in, Atha, mengatakan, saya kok disuruh jaga harta saya, jamin saya akan amanah. Tapi kok saya disuruh jaga seorang wanita meskipun budak hitam, saya enggak jamin saya bisa amanah. Bahaya. Enggak boleh. Apakah saya harus ikut suami pergi musafir? Wallahu alam. Lihat sisi kemaslahatan.
Nggak mungkin kemana suami istri harus ikut terus. Ya, andai kata memang nggak ada kemaslahatan pergi, mungkin suami safar dalam jangka lama, misalnya seminggu, anak-anak sekolah, apakah anak-anak harus izin sekolah? Kan enggak. Yang penting dilihat kemaslahatan. Yang penting suami sekali-sekali bawa istri pergi musafir. Ya, kalau andai kata ada kemaslahatan bawa, kalau nggak ada kemaslahatan tinggalkan. Yang jelas di rumah tidak ada boleh laki-laki lain yang tidak mahram, baik itu karyawan apapun namanya. Sama dengan laki-laki, jangan sampai di rumah kita ada perempuan yang tidak mahram yang tinggal bersama kita, kecuali ada istri kita selalu, kecuali mereka tempatnya memang tidak sama dengan tempat kita. Ya, harus dijaga, nggak boleh kita melihat aurat mereka. Mereka harus menjaga hijab dan seterusnya. Bolehkah seorang wanita yang ketika sholat terlihat punggung telapak tangannya? Boleh, nggak apa-apa. Baik punggung telapak tangan ataupun kalau bahasa Arab ini zahirul kaf, ini batin. Boleh tampak zahirnya, boleh kafnya boleh, nggak ada masalah, karena dia bukan aurat. Menurut jumhur ulama, nggak baik-baik harus disembunyikan punggungnya, enggak. Ustaz, bagaimana apabila istrinya berbuat salah, suaminya menganggap istrinya tidak pernah berbuat baik? Oh, nggak boleh nih. Nggak boleh kita menghilangkan semua kebaikan istri kita. Demikian juga sebaliknya. Nabi kita bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minah. Nggak boleh seorang laki-laki itu membenci seorang perempuan istrinya. Andai kata dia melihat pada istrinya ada kejelekan-kejelekan tertentu, maka yakinlah dia akan mendapat dari istrinya banyak kebaikan-kebaikan. Ya, tulislah segala macam kejelekan istri Anda. Ya, di pasir, di tepi pantai, dan abadikan semua kebaikan di atas prasasti. Niscaya hidup Anda akan langgeng. Tapi andai kata Anda tulis kejelekan-kejelekannya di prasasti, Anda tulis kebaikannya di pasir pantai, nggak akan bertahan lama rumah tangga Anda. Demikian juga sebaliknya. Ya, nggak ada orang yang sempurna. Kita nggak sempurna, istri pun nggak sempurna. Ya, oleh karena itu hendaklah masing-masing memberi uhur kepada pasangannya. Andai kata bocornya bocor halus, biasa itu. Semua kita bocor halus. Tapi kalau bocornya besar, makin gelam kapal dibuat. Bocor halus biasa. Siapa yang sempurna? Enggak ada. Istrimu bukan bidadari, kata Ustaz Syafiq, dan engkau bukan malaikat. Dia udah beri uzur. Ya. Bagaimana sebaiknya bersikap saat kita sangat ingin berhijab syar'i tapi lingkungan yang kerja dan lain kurang mendukung? Boleh kita tetap berjilbab biasa sambil sedikit-sedikit mulai memperbaiki hijab dan ibadah dan akhlak kita, serta berusaha untuk berhijab dari lingkungan yang kurang mendukung tersebut. Syukran. Yang jelas enggak ada hijab biasa, yang ada hijab syar'i. Tidak boleh berhijab biasa, yang boleh dan wajib berhijab syar'i. Andai kata Anda mengatakan saya belum siap, itu Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan Anda atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah wafatkan Anda dalam keadaan berhijab syar'i. Hanya itu saja. Ya. Bagaimana jika suami melarang istri berkunjung ke rumah saudaranya dengan alasan harus mengurus rumah dan kebutuhan suami? Tentunya enggak boleh. Dia melanggar perintah suaminya. Dia bilang suami, jangan pergi dulu sekarang ke rumah saudaramu. Ini sekarang kau urus rumah tangga ini segala macam. Wajib dipatuhi suaminya. Kenapa tidak? Ya. Kapan waktu terbaik untuk menasihati suami jika suami bersalah? Bagaimana cara menasihati jika suami tidak merasa bersalah, tidak disalahkan? Wah, ini berbeda-beda antara satu suami dengan suami lain. Ada yang mungkin ketika mau tidur dia bilang, "Mas," dan jangan langsung tembak di tempat. Pakai bahasa-bahasa kiasan. Bagaimana jika seperti ini, Mas? Jangan bilang Mas bersalah. Pakai bahasa-bahasa kiasan. Bagaimana ada orang seperti ini, Mas? Gimana menurut Mas? Itulah, pandai-pandai memakai bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang tidak menyinggung, ya.
Bagaimana cara menyadarkan saudara teman supaya berhijab? Karena selama ini kalau dikasih tahu selalu mencibir. Yang penting sudah disampaikan, Anda bersabar. Karena hidayah milik Allah. Pembahasan kita ada namanya hidayah taufik. Kewajiban Anda hanyalah menyampaikan. Katakan ini hijab yang syar'i. Berhijablah. Ketika dia ngeyel, ketika dia mencibir, itu urusan dia dengan Allah SWT. Yang penting Anda telah sampaikan pesan. Bersabarlah dan berupayalah untuk tetap bersabar, terus menasihatinya selama dapat dianggap bisa merubahnya. Bagaimana hukumnya jika menolak ajakan suami untuk menghadiri syukuran ulang tahun? Padahal pemahaman saya ulang tahun tidak ada masalah. Ya, beritahukan kepada suami ini perkara yang tidak benar, bukan daripada Islam. Masalahnya kadang-kadang kita cara memberitahukannya nggak benar. Itu aja masalahnya. Apalagi istri, tingkatnya di bawah suami. Nah, istri memberitahukan suami dengan cara yang bijak, lemah lembut dan seterusnya. Andai kata caranya salah, enggak akan sampai kepada tujuan. Yang ada suami akan marah. Yang ada suami akan menjauh daripada Anda. Baik-baik caranya. Ustaz, seorang istri diwajibkan untuk berpamitan dengan suami apabila akan keluar rumah dan harus ada izin dari suami. Apakah apabila suami akan pergi kemana-mana tidak perlu memberitahukan kepada istrinya karena tidak menjadi kewajiban bagi suami? Pada hukum asalnya, perkara-perkara seperti ini dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Bukan dia saklek. Andai kata memang perkara-perkara yang remeh-temeh, seorang istri memang harus keluar belanja, nggak perlu sibuk dia. Kirim SMS, Mas, saya mau belanja ke tetangga. Nggak perlu. Andai kata dia pergi sebentar, ada orang misalnya perlu untuk dia bantu sedekah, nggak perlu, Mas, izin saya mau keluar rumah memberi sedekah, di depan pintu ada orang. Nggak perlu. Kembalikan kepada uruf kebiasaan. Andai kata Anda mau pergi jauh, andai kata Anda pergi yang suami kira-kira nggak tahu, bantu minta izin kepadanya. Bagaimana dengan suami? Suami pun demikian. Andai kata kira-kira dia akan pergi jauh, janganlah dia membuat istrinya menjadi khawatir. Hendaklah dia pergi, hendaklah dia beritahu istrinya. Jangan sampai dia katakan, jangan ditanya kemana aku pergi. Mau pergi ke Bandung. Bandung mana? Bandung sana, kecamatan Bandung di Bali. Beritahukan. Karena apa? Karena memang istri begitu ingin tahu keselamatan suaminya, memastikan kemana suaminya pergi. Dan dia kata apa-apa suaminya dia tahu, beritahu untuk kemaslahatan. Nah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Sampai sini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.